Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayolah ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan kami sapa juga al-musyahidin wal musyahidah, pemirsa yang menonton siaran ini di media sosial Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru dan juga yang ikut share membagikannya. Dan kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali rasanya bersua kembali bersama antum semua dalam kajian rutin kita bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab fikih bermadzhab Syafi'iyah, yaitu kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abi Syuja'. Di kesempatan kali ini masih dalam pembahasan babul janaiz atau bab tentang pengurusan jenazah. Dan sekarang setelah mengkafani kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menyolatkan mayit. Dan sebelum kita buka kajiannya, Ana Abu Auni di kesempatan kali ini akan membuka dengan sapaan hangat edisi Selasa 5 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan Selasa siang tanggal 4 Februari 2025. Taib, sudah bersama Ana guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau Matan Abi Syuja', fikih yang bermadzhab Syafi'iyah, akan kita dengarkan pembahasannya bab tentang masih babul janaiz atau bab tentang pengurusan jenazah. Setelah mengkafani tentunya ada mensolatkan, dan nanti insyaallah akan kita bahas ke depannya. Ini kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustaz. Langsung saja kepada antum semuanya, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib, kitab Matan Abi Syuja'.
sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di Kitabul Janaiz tentang pengurusan jenazah. Ini merupakan pertemuan yang berikutnya setelah kita mempelajari tentang masalah yang pertama, yaitu kewajiban ketika kita kepada saudara kita sudah meninggal. Dia ada 4. Yang pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafankannya, menyolatkannya, dan mengantarkannya ke kuburnya. Kemudian kita pelajari tentang masalah tata cara memandikan. Kemudian juga di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah bagaimana caranya kita mengkafankan, ya, berapa helai, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah menyolatkan jenazah. Ya, ini proses yang ketiga daripada kewajiban yang harus kita laksanakan kepada saudara kita sudah meninggal, dan ini juga hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, jadi pengurusan jenazah, ya, proses pengurusan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah menyolatkannya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yukabbaru alaihi arba'u takbirat yaqra'ul Fatihah badal ula. Ya, jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya kemudian bertakbir di dalam salat jenazah itu sebanyak 4 kali takbir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbirat yaqra'u Al-Fatihah ba'dal ula. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya takbir untuk salat jenazah itu sebanyak 4 kali, ya, 4 kali takbir. Kemudian di takbir yang pertama, ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dan ini merupakan kewajiban, ya, dalam salat jenazah menurut mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Talhah bin Ubaidillah atau Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu. Tatkala beliau pernah mengatakan, sallaitu khalfa bin Abbasin radhiyallahu an ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab faqala liya'lamu annaha sunnah. Suatu ketika Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhum, dia mengatakan, aku pernah sholat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika sholat jenazah. Maka beliau pun membaca Al-Fatihah, faqara'a bi Fatihatil kitab. Ya, maka Abdullah bin Abbas mengawali bacaan solat jenazah beliau dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan agar mereka mengetahui bahwasanya liya'lamu annaha sunnah, bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan sunnah di dalam solat jenazah. Ya, ini hadis di dalam Sahih Bukhari. Jadi di takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama, ya, itu kita membaca Al-Fatihah. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Ya, wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah ataupun pada rakaat ataupun pada takbir yang kedua. Jadi setelah takbir yang kedua, bacaan yang kita baca adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tasyahud kita. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Ini salat Ibrahimiyah yang paling afdal yang tentu kita baca setiap
tasyahud kita. Nah, itulah bentuk lafaz daripada selawat yang dianjurkan kita untuk membacanya, ataupun lafaz-lafaz yang lainnya yang ada tuntunannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada rakaat yang kedua ini, bacaan yang kita baca adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Nah, setelah takbir yang ketiga dianjurkan untuk mendoakan mayat. Ya, dianjurkan untuk mendoakan mayat. Nah, kalau kita perhatikan dalam mazhab Al-Hanabilah dan juga Syafi'iyah, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya doa kepada mayit ini termasuk rukun di dalam salat jenazah. Ya, termasuk rukun di dalam salat jenazah. Maka di takbir yang ketiga, setelah kita mengucapkan takbir yang ketiga, kita disunnahkan untuk mendoakan mayat. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, manakala beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal janaiz fa akhlisu lahad du'a." Idza shallaitum 'alal janaiz fa akhlisu lahad du'a. Apabila kalian mensalati jenazah, ya, fa akhlisu lahad du'a. Hendaklah kalian mendoakan dengan ikhlas mayat tersebut. Hendaklah kalian mendoakan dengan ikhlas mayat tersebut. Ya, ini hadis di dalam Sunan Abi Daud, juga dalam Sunan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dan lafaz-lafaznya sangat banyak, ya, doa mendoakan jenazah di dalam salat ini. Yang masyhur yang kita hafal, yang kita ketahui adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya, sesuai dengan maksudnya jantinanya. Kalau seandainya laki-laki, maka kita kata Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau dia perempuan, kita kata Allahumma ighfir lahu warhamha. Ini yang masyhur yang kita baca. Nah, di buku ini beliau memuat sebuah doa, ya, di dalam matannya. Beliau mengatakan, ini di antara doanya, Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min rauhid dunya wasi'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'u fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih. Ya, yang artinya, ya Allah, hadza abduk, ya, dia adalah hambamu, wa ibnu abdik, dan dia adalah anak daripada hambamu, kharaja min rauhid dunya, dia telah keluar daripada ruhnya dunia, wasi'atiha, dan luasnya, wa mahbubuhu wa ahibba'uhu, dan juga dia telah meninggalkan orang-orang yang dia cintai di dunia, ila zulmatil qabri wa ma huwa laqi, menuju kepada kegelapan kubur dan apa yang akan dia temui di kubur tersebut. Ya, dan salah satu di antara doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memahami apa yang kita baca. Ya, ini di antara adab-adab kita berdoa, dengan harapan agar doa yang kita panjatkan, apakah untuk diri kita pribadi atau untuk orang lain, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kana yashhadu an la ilaha illallah anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dia telah bersyahadat bahwasanya, telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan juga utusanmu, ya, wa anta a'lamu bihi minna, dan sedangkan Engkau, ya Allah, lebih mengetahui keadaannya daripada kami. Allahumma, ini mulai isi doanya, Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih.
Allahumma innahu nazala bik wa anta khairu manzulin bih. Ya Allah, dia telah kembali kepadamu, dia telah singgah kepadamu, dan engkau adalah sebaik-baik tempat kembali. Kemudian wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabi. Wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabi. Ya Allah, dia sekarang menjadi orang yang faqiran, sangat butuh kepada rahmatmu, wa anta ghaniyun an adzabi. Ya. Dan engkau ya Allah tidak membutuhkan untuk mengadabnya, untuk menyiksanya. Dan engkau ya Allah tidak butuh untuk menyiksanya. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a ala. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a ala. Ya Allah, kami telah datang kepadamu, ya, dengan penuh harapan agar kami bisa menjadi orang-orang yang membantunya, memberikan syafaat kepadanya dengan doa yang kami panjatkan kepadamu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an. Ya Allah, apabila dia adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kepada kebaikannya. Dan apabila dia adalah orang yang memiliki keburukan, maka ampunkanlah dosa-dosanya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an. Ya Allah, jika dia orang baik, maka tambahlah kebaikannya, dan jika dia adalah orang yang memiliki keburukan dan dosa, maka ampunkanlah dosa-dosanya. Walaqqihi bi rahmatika ridhaka. Ya. Ya Allah, berikanlah dia rahmatmu dan ridhamu. Ya Allah, berikan rahmat dan ridhamu kepadanya. Waqihi fitnatal qabri wa azabih. Ya Allah, selamatkanlah dia daripada fitnah kubur dan azabnya. Wafsah lahu fi qabri. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Wafsah lahu fi qabri. Wa jafil arda an janbaihi. Ya Allah, jauhkanlah, ya Allah, jauhkanlah bumi daripada kedua sisinya. Artinya jangan sempitkan kuburnya, ya Allah. Walaqi bi rahmatika ridhaka. Ya Allah, berikanlah rahmat dan ridhamu kepadamu. Waqihi fitnatal qabri wa adzabi. Ya Allah, selamatkanlah ia daripada fitnah kubur dan azabnya. Wafsah lahu fi qabri, dan lapangkanlah kuburnya. Wajafil ardu an jambaihi walaqi bi rahmatika al-amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan keamananmu kepadanya. Amankanlah ia daripada azabmu sehingga engkau bangkitkan ia nantinya dalam keadaan yang aman sampai ke surgamu dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha pengasih, yang sangat mengasihi, yang sangat penyayang. Nah, ini diantara doa-doa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini, dan kita bisa dan boleh membacanya ini di rakaat yang ketiga ataupun di lafaz-lafaz doa yang lainnya yang memang ada tuntunannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti yang kita sampaikan, yang kita biasa membacanya, doa-doa yang isinya adalah kita mendoakan kebaikan kepada mayat agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosanya. Baik, kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa yaqulu fir rabi'ah, ini pada rakaat yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walah wa yusallim ba'da rabi'ah. Setelah takbir yang keempat, ya, mengucapkan doa Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami terhalang dari pahalanya,
wala taftinna ba'dahu, dan jangan jadikan kami terfitnah setelahnya, waghfir lana walahu, ya Allah ampunkanlah kami dan juga ampunkanlah dia. Kemudian setelahnya mengucapkan salam. Ya, ini dia 4 takbir ketika kita menyolatkan jenazah. Takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbir yang ketiga kita mendoakan mayat dengan lafaz-lafaz doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat juga doa, ya, seperti yang beliau sebutkan ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda pendapat ya tentang apakah doa setelah takbir yang keempat itu masyru' atau tidak. Ya. Jadi setelah takbir yang keempat itu apakah memang kita berdoa baru salam atau kita langsung salam, tidak perlu mengucapkan doa di takbir yang keempat. Ya. Nah, adapun doa kepada mayat tempatnya adalah setelah takbir yang ketiga. Ya, nah di sini terdapat perbedaan pendapat daripada para ulama, terutama di takbir yang keempat apakah memang membaca doa dahulu baru salam atau langsung mengucapkan salam. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, disyariatkan dan disunnahkan berdoa untuk mayat setelah takbir yang keempat sebelum salam. Ya, ini adalah pendapat daripada mazhab Asy-Syafi'iyah, ya, seperti dalam kitab ini, juga Al-Malikiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga oleh Imam Asy-Syaukani dan Syalbani dan para a'immah yang lainnya. Ya. Nah, di antara doa lafaznya adalah doa yang disebutkan oleh Abi Syuja dalam kitabnya ini, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baik, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada doa setelah takbir yang keempat. Ya, jadi setelah takbir yang keempat itu langsung mengucapkan salam. Ya, jadi setelah takbir yang keempat itu langsung mengucapkan salam. Ini pendapat daripada Hanabilah. Nah, ya, jadi setelah takbir kemudian diam sejenak langsung mengucapkan salam. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, dan ini juga merupakan pendapat yang boleh kita amalkan, ya, yang kita boleh pegang, ya. Jadi pendapat yang kedua ini setelah kita mengucapkan takbir, ya, kemudian kita diam sejenak, kemudian langsung mengucapkan salam. Kemudian juga masalah yang kedua, setelah kita takbir di yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ini, apakah kita mengangkat tangan setiap takbir atau tidak? Ya. Sebagian mengatakan kita mengangkat tangan setiap takbir, sebagian mengatakan kita tidak perlu mengangkat tangan, tapi hanya mengucapkan takbir saja. Ya, jadi angkat tangan itu hanya di takbir yang pertama saja. Sedangkan takbir yang berikutnya kita hanya mengucapkan takbir saja, tidak dengan mengangkat tangan. Kedua-duanya juga merupakan pendapat dari para ulama yang boleh untuk kita amalkan. Nah, di sini juga ada pembahasan apakah satu salam ataukah 2 salam ketika kita sholat jenazah ini. Apakah cukup kita salam ke kanan saja, ya, atau kita juga salam ke kanan dan ke kiri. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya sunnahnya ada 2 salam. Jadi salam ke kanan dan juga salam ke kiri. Ya, ini merupakan pendapat daripada Al-Hanafiyah dan juga Asy-Syafi'iyah berdasarkan kepada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana beliau radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam sebanyak 2 kali ketika salat jenazah. Dan ini juga mereka menggunakan kias, ya, terhadap seluruh salat.
ya, bahwasanya salat jenazah ini disebut salat, ya, maka dia sama dengan salat-salat yang lainnya. Artinya juga disunnahkan untuk salam sebanyak 2 kali. Baik, kemudian pendapat yang kedua bahwa salamnya cukup sekali saja, sekali salam, berarti ke kanan saja, ya, tidak perlu ke kiri. Ini adalah pendapat daripada Malikiyah dan juga dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahumullahu jami'an. Ya, di antara dalilnya pendapat yang kedua ini cukup satu salam saja adalah athar daripada Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau tak kala melaksanakan salat jenazah maka beliau pun salat ataupun salam 1 kali, salam yang ringan. Ya. Dan secara akal bahwa salat jenazah itu merupakan salat yang diringankan sehingga tidak dilakukan seluruh kewajiban-kewajiban salat sebagaimana yang lainnya. Jadi tidak bisa dikiaskan kepada salat-salat yang lain. Karena ini salatnya ringan, maka di antara bentuk yang ringan itu adalah cukup sekali salam saja ke kanan. Ya. Nah, ini di antara pendapat dari para ulama, wallahu alam, yang paling rajih yang pertama yaitu mengucapkan salam ke kanan dan juga ke kiri, kias kepada salat-salat yang lainnya, karena salat jenazah juga termasuk di antara bentuk-bentuk salat yang lainnya, dan juga berdasarkan kepada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian tentang hukum salam sendiri, ini merupakan rukun di dalam salat jenazah, ya. Ya, rukun di dalam salat jenazah. Di antara dalilnya adalah secara umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh salat, ketika Nabi mengatakan wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Ya, jadi kalau sudah mengucapkan salam berarti perkara-perkara yang dilarang ketika salat itu sudah diperbolehkan. Nah, salat jenazah termasuk di antaranya, karena dia termasuk di antara jenis-jenis salat yang secara umum gitu. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu wa taslim ini adalah riwayat daripada Imam Tirmidzi dan juga riwayat daripada Ibnu Majah. Kemudian juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu an, ya, yang menyebutkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Aisyah mengatakan wa kana yakhtimus salata bitaslim. Wa kana yakhtimus salata bitaslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salat dengan taslim. Ya, dengan mengucapkan salam. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan ini merupakan pendapat jumhur daripada para ulama dan juga pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian besar daripada ulama-ulama fikih, ya. Jadi kalau kita lihat secara umum tata cara salat jenazah adalah jelas berniat di dalam hati, ya, niat tidak perlu dilafazkan. Kemudian berdiri bagi yang mampu, ya, al-qiyam al-qudrah sama seperti salat yang lainnya. Kemudian melakukan 4 kali takbir, ya. Kemudian setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa untuk mayat. Yang ketujuh salam setelah takbir keempat, ya, kemudian juga membaca doa setelah takbir keempat, kemudian salam. Ya, ini tata cara menyolatkan jenazah, ya, yang insyaallah ketika kita berusaha untuk meluangkan waktu kita menyolatkan jenazah, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka butuh kepada doa-doa kita, orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kita juga butuh kepada doa-doa saudara-saudara kita. Jadi saling membutuhkan, dan ingat kita akan juga seperti mereka. Kita juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika kita meninggal maka terputuslah seluruh amalan kita. Ya, termasuk kita harapkan adalah doa daripada saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, ya, terutama tentu dengan doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita.
Makanya sesering kita mengucapkan doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa yang luar biasa, yang mana kalau kita membiasakannya, maka doa kita ini mencakup seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya, daripada dulu sampai sekarang, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya, ini doa yang luar biasa. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyolatkan, tentu proses selanjutnya adalah dafnul mayyit. Nah, ini menguburkan mayat. Ini juga merupakan fardu kifayah untuk kita mengantarkan saudara kita ke tempatnya yang terakhir, yaitu di kuburnya. Ya. Nah, di sini banyak keutamaannya sebenarnya. Ya, ketika kita mengiringi jenazah, ya, sampai ke kuburnya, ini juga merupakan fardu kifayah, ya, yang mana apabila dikerjakan oleh sebagian maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Di antara dalilnya adalah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idhabu fadfinu sahibakum, pergilah dan kuburkanlah teman kalian. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bentuk perintah, yaitu fil amar, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kewajiban, tapi wajibnya adalah fardu kifayah seperti yang kita sampaikan tadi. Itu hadis dalam Sahih Muslim. Juga hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, adfinu al-qatla fi masari'ihim. Ya, kuburkanlah orang-orang yang terbunuh pada peperangan pada tempat mereka terbunuh. Nah, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada para sahabat yang masih hidup untuk menguburkan yang sudah meninggal, berarti dafnul mayyit ini merupakan sebuah kewajiban, dan dia adalah fardu kifayah. Ya, ini merupakan fardu kifayah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang meninggal dunia itu dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Ya, di kuburannya kaum muslimin. Dan ini merupakan kesepakatan di antara mazhab yang 4, bahwasanya ketika seorang muslim meninggal, maka dia dikuburkan di tempat kuburan kaum muslimin yang lainnya. Dalilnya adalah daripada sunnah, ya. Disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudfan atau yadfanul mauta bil baqiyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan orang-orang yang meninggal di Baqiyah. Baqiyah ini yang kita ketahui adalah tempat kuburannya Ahlul Madinah, yaitu di Al-Baqiyah. Ya. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', haditsud dafni bil baqiyah sahihun mutawatirun. Haditsud dafni bil baqiyah sahihun mutawatirun. Hadis tentang menguburkan orang yang meninggal di Baqiyah adalah sahih dan merupakan hadis yang mutawatir. Ya, ini beliau rahimahullah mengomentari hadis tadi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadfanul mauta bil Baqiyah, dan hadis itu adalah hadis yang sahih, bahkan derajatnya adalah mutawatir. Kemudian bolehkah seseorang menguburkan jenazah di rumahnya? Ya, ini biasanya kalau kita perhatikan di perkampungan, ya, yang biasa di situ mereka akan menguburkan di rumah, di tanah-tanah yang kosong menurut mereka, tapi tidak di tempat yang umum gitu. Dia ada tempat yang umum, tapi mereka juga menguburkannya di rumahnya, di dekat rumahnya. Di sini ada perbedaan di antara para ulama tentang masalah ini. Ada yang bolehkan, ya, dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumahnya. Ya, namun sebagian para ulama mengatakan itu perkara yang makruh karena bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, sedangkan tentang masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumahnya, memang seperti itu keadaannya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya para nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, bertepatan beliau berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di situ.
Ya. Namun apakah memang sama sekali tidak boleh? Ini yang dikatakan oleh pendapat yang kedua, dia adalah makruh, ya, karena dikhawatirkan akan mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Sedangkan apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah kekhususan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Ya, berdasarkan kepada hadis ini dapat diambil faedah bahwasanya tidak menguburkan mayat di rumah itu seseorang. Jadi mayat itu tidak dikuburkan di rumahnya. Ya. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan rumah-rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Qur'an, rumah-rumah yang tidak didirikan padanya salat-salat sunnah, ya, maka rumah itu seperti kuburan. Karena di kuburan kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kita untuk menziarahi kubur agar kita ingat akan kematian. Oleh karena kalau kita jarang membaca Quran di rumah, ya, kita jarang untuk sholat sunnah, ya, sholat sunat di rumah, ya, maka rumah kita itu seperti kuburan. Ya, maka kita harus menyemarakkan rumah kita dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sunat, ya, agar rumah kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yudfanu fi lahdin. Ya, di sini penulis mengatakan wa yudfanu fi lahdin, dan hendaklah dikuburkan di dalam lahat. Ya. Dan lahat lebih afdal daripada syak apabila tanyanya dalam keadaan kuat. Ya, jadi lahat itu adalah menggali lubang di bawah kuburan dengan menyimpang dari kubur tersebut seukuran dari mayat, sekedar cukupnya untuk mayat tersebut. Ya, itu namanya lahat. Ya, sedangkan kalau dia adalah syak itu ke bawah, itu tidak ada lahatnya. Ya, tidak ada tempat lubang kecilnya gitu. Ya, oleh karenanya kalau syak menggali lubang di bawah kuburan tersebut secara tegak lurus. Ya, dan ini sebenarnya adalah sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, ya, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata pada saat sakit Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ilhadu li lahdan wa nusibu alayya al-labin nasaban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sa'ad bin Waqqas mengatakan ketika beliau sakit yang membuat beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, apabila kalian membuat kuburan maka buatlah lahat kemudian tutup dengan batu sebagaimana itu dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada lahatnya, ya. Baik, kemudian yang kedua, beliau mengatakan mustaqbilul kiblah. Ya, ini menghadap ke arah kiblat. Ya, ini merupakan sebuah amalan daripada salaf dahulunya, ya, yaitu mendudukkan mayat seperti seseorang yang sedang salat. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan bentuknya adalah persis seperti kita tidur ala sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana ketika kita tidur, ya, itu kita membaringkan rusuk kita sebelah kanan, ya, kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Nah, itulah posisi sebenarnya ketika kita meletakkan mayat di dalam kuburnya. Ya, itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi wajahnya itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yasal min qabli ra'si birifkin.
Ya, kemudian beliau mengatakan memasukkan mayat tersebut dari bagian kepala terlebih dahulu dengan perlahan-lahan. Ya, jadi dimasukkan daripada bagian kepala secara perlahan-lahan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam min qabli ra'si, bahasanya sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Ya, juga disebutkan dalam sebuah sanad daripada Imam Syafi'i rahimahullah seperti itu. Kemudian wa yaqulu alladhi yalhaduhu, ya, kemudian orang yang masukkan ke dalam lahatnya mengatakan bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang turun ke bawah untuk menyambut mayat tersebut. Ya, dia mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila meletakkan mayat di dalam kubur, beliau mengatakan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini di antara yang disebutkan oleh beliau, ya, di dalam hal ini. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Ada sebagian lagi yang perlu kita sampaikan terkait dengan masalah menguburkan jenazah ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa alam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya, masih terkait dengan Kitabul Janaiz atau berkaitan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau seputar pembahasan kita atau di luar tema, silahkan ya. Untuk layanan interaktif sudah kita buka 08117530.000, dan untuk telepon WA dan WhatsApp-nya 081175454444. Silakan, kita akan angkat penanya yang pertama yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abu. Dengan siapa Ibu? Di mana? Pendengar setia Pekanbaru. Pendengar setia Pekanbaru. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya nih Ustaz tentang sujud sahwi, Ustaz. Saya misalnya kan kita ragu, Ustaz. Jadi kita sujud sahwi itu dari rencana mau sujud sahwi, akhirnya lupa, Ustaz. Jadi bagaimana sholat saya harus diulang atau bagaimana, Ustaz? Sedangkan saya umur saya ada lebih 79 tahun, Ustaz. Jadi mungkin lupa tuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Hidayah, Ibu hamba Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu. Semoga Allah senantiasa menjaga Ibu dan kita semua. Itu namanya lupa di atas lupa kayaknya ya. Jadi yang perlu kita ketahui, di dalam salat itu kan ada 3 bahagian ya. Ya, apakah dia berbentuk bacaan ataupun gerakan. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca dan gerakan-gerakan itu ada 3 bentuknya. Ada yang dia rukun, ini harus kita lakukan. Kalau kita lupa harus diambil. Ya, kalau kita tidak ingat, kemudian baru ingat, maka kita harus mengulangnya. Ya, kemudian yang kedua namanya wajib. Ya, wajibat salat namanya. Nah, wajibat ini yang kalau kita tertinggal itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Seperti kalau kita lupa untuk duduk tasyahud yang pertama di rakaat yang kedua, yang seharusnya kita duduk tasyahud, kemudian kita lupa, kita berdiri gitu. Nah, kalau kita lupa, ya maka ini bisa ditutup dengan sujud sahwi. Apakah kita sujud sahwinya setelah salam ataupun sebelum? Ya. Nah, kalau yang tertinggal itu adalah sunat-sunatnya, maka tidak mengapa. Insyaallah tidak akan mengganggu kepada kesahihan daripada salat kita. Nah, di antara 3 ini kita fokus ke wajibatnya.
Nah, sekarang ibu pastikan dulu yang tinggal itu apanya. Kalau memang dia wajibat, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dia lebih menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada solat kita. Ya, itu dengan adanya sujud sahwi tadi. Nah, kalau yang tertinggal rukun, maka tidak bisa sujud sahwi. Kita mesti mengulangnya kembali, ya, atau kita mengambil rukun itu kembali. Nah, sekarang kalau seandainya ibu lupa di rukun, maka tidak ada lagi jawaban kecuali harus mengulang solatnya. Ya, harus mengulang solat itu. Contoh ibu lupa satu rukun, apakah membaca Al-Fatihah atau ruku tidak ruku atau sujud tidak sujud gitu ya, di setiap atau di satu rakaat gitu. Maka baru ingat setelahnya, tapi ketika kita akan melakukannya lupa lagi gitu. Karena tadi kalau rukun kan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, maka dia harus diambil kembali. Kalau saat ini kita lupa membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga, maka rakaat yang ketiga itu kita hilangkan. Berarti dia di rakaat yang kedua berarti. Nah, begitu tidak terhitung gitu. Namun kalau yang lupa itu adalah wajibat salat, termasuk di antara adalah bacaan-bacaan ketika kita ruku, bacaan-bacaan ketika kita sujud. Ya, nah ini masih bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nah, kalau seandainya sujud sahwi itu kita lupa juga, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, karena dia posisinya adalah untuk menyempurnakan ya kekurangan-kekurangan yang ada pada salat kita. Tapi tidak kepada kesohihan salat tadi. Maksud saya adalah kalau kita tidak sujud sahwi, tidak sah salat kita, tidak juga gitu. Karena ini posisinya Ibu dalam keadaan lupa. Ya, kita tertinggal, lupa, kemudian ketika akan sujud sahwi lupa lagi gitu. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi yang afdolnya adalah memang sujud sahwi untuk lebih menyempurnakan. Bukan berarti kalau kita tidak sujud sahwi itu tidak sah salat kita, bukan seperti itu pemahamannya. Tapi lebih kepada kesempurnaan saja. Ya, ini posisinya adalah benar-benar dalam keadaan lupa. Tapi kalau seandainya yang tertinggal itu adalah sunat-sunatnya saja, itu tidak ada masalah. Ya, nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Ya, semoga kita bisa memahaminya dan meningkatkan kualitas salat kita. Ya, bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihat dari Ustaz. Ibu hamba Allah pendengar setia Radio Hidayah yang berumur kurang lebih tadi 79 tahun ya Ibu ya, mudah-mudahan bisa difahami jawaban dari Ustaz. Baik, masih dari orang tua kita Ustaz. Ini pertanyaan dari kali ini Bapak ya, Bapak hamba Allah yang sudah sepuh. Maaf Pak Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Kalau mengingat masa muda saya dulu, saya rasanya menangis. Banyak Ramadan yang tersia-siakan. Bagaimana cara bertaubat dengan itu semuanya Pak Ustaz? Apakah harus diganti dan saya lupa berapa yang sudah saya tinggalkan? Dari Bapak hamba Allah Ustaz via WA. Baik, terima kasih kepada Bapak yang bertanya di siang hari ini. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu adalah sebuah rasa yang positif ya. Karena memang sebagai seorang yang beriman, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah taubat itu kita awali dengan penyesalan. Ya, penyesalan atas apa yang telah kita lakukan di waktu dulu. Di masa mungkin kita tidak mengetahui, di masa kita digelapkan tentang masalah-masalah seperti itu sehingga kita tidak mengerti hukum-hukumnya. Ya, yang mana kita lebih tunduk kepada hawa nafsu berbanding agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang di antara syaratnya taubat nasuh itu adalah an-nadam ala mafat, yaitu menyesal terhadap apa yang telah berlalu. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita sampaikan adalah setelah kita menyesali apa yang telah kita lakukan, ya, perbuatan sia-sia sehingga kita tidak melaksanakan kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita, maka kalau kita ingat jumlahnya, ini kalau ingatnya, maka kita berusaha untuk mengqadanya.
Ya, karena memang puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, sekalipun ada uzur-uzurnya, tetap diberikan keringanan ya untuk tidak berpuasa, namun tetap bayar qada. Jadi kalau seandainya Bapak ingat berapa jumlahnya semampunya, maka kita berusaha untuk mengqadanya. Ya, tapi kalau tidak ingat tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Yang sekarang adalah kita perbaiki ke depannya bagaimana. Ya, ini sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Ya, sebulan lebih kurang ke depan kita akan kedatangan bulan Ramadan, maka lakukanlah persiapan-persiapan yang rapi, ya, sehingga kita dikatakan layak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan musim daripada musim-musim ibadah. Sekarang ini kita belum bertemu, tetapi kita masih diberikan kesempatan gitu. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dipanjatkan oleh para salaf dahulunya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku kepada Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, wa tasallamhu minni mutaqabbalah, dan terimalah segala amal ibadahku. Ini di antara doa-doanya gitu. Ya, agar kita diberikan kesempatan, dipanjangkan umur, juga diberikan kemudahan dan taufik untuk beribadah di bulan tersebut. Karena banyak juga orang yang minta dipanjangkan umur, dipertemukan, tapi dia tidak mampu untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Maka kita minta semuanya gitu. Kita minta kesempatan, umur kita dipanjangkan, dan juga minta dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan beribadah di bulan tersebut. Ya, karena ini kesempatan gitu, sehingga ibadah Ramadan kita itu berkualitas dari tahun ke tahun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka seorang mukmin mengadakan evaluasi terkait masalah itu, apa yang perlu ditingkatkan, apa titik lemahnya, apa yang harus dia lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, terutama puasanya gitu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, Bapak, kalau Bapak ingat ya berapa jumlahnya, itu silakan diqadha sesuai kemampuannya. Dan kalau tidak, tentu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Taib, dua pertanyaan dari para orang tua kita ya, yang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak bisa kita lanjutkan karena kurang lebih 3 atau 4 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan, mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan pertanyaannya. Dan kini kita dengarkan nasihat dari Ustadz kepada kita semuanya, apalagi kita sudah di awal bulan Sya'ban ya. Baik kaum muslimin muslimah, ini dia penutup dari Ustadz. Tafadhal masykur untuk ikhtitamnya Ustadz. Baik, bertepatan dengan kita berada di awal Sya'ban ya. Tentu kita sebagai seorang manusia tidak mengetahui bagaimana ke depannya ya, karena kita setelah Sya'ban ini kita akan kedatangan bulan Ramadan ya. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup ya, dan bertemu dengan Ramadan masih berupa kesempatan, belum lagi bertemu. Tentu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, seperti doa yang saya bacakan tadi, Allahumma sallimni ila Ramadan ya, wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini antara doa-doa yang dipanjatkan oleh para salaf ya, ketika mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan para salaf berdoa itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Sedangkan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa khusus agar amalan-amalan mereka dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau kita hanya berdoa di bulan ini saja, kita sudah terlalu telat berdoa sebenarnya. Tapi tidak ada sebuah kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Kita tetap berusaha agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan, memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat
ya apa yang kita sampaikan terkait materi kita menyolatkan dan juga menguburkan mayat dan belum selesai permasalahannya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin demikian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat terkait menyambut bulan Ramadan, dan kurang lebih 24 atau 25 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Baik kaum muslim dan muslimah, sampai di sini perjumpaan kita dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayahut Taqrib fikih yang bermasyhab Syafi'iyah, masih di pembahasan Kitabul Janaiz atau hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau yang berkaitan dengan jenazah. Baik kaum muslim dan muslimah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.